Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak kaum cendekiawan dan umat Islam di tanah air untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahfud mengingatkan bahwa keragaman suku, budaya, bahasa, dan keyakinan di Nusantara harus dimaknai dengan toleran terhadap sesama manusia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengajak kaum cendekiawan Muslim dan umat Islam di tanah air untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Menko Polhukam, Indonesia yang dibangun sebagai religious nation state atau negara kebangsaan yang beragama adalah kunci yang harus dipahami semua aspek masyarakat karena memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan keyakinan. Oleh karena itu, dalam memaknainya, Mahfud mengingatkan Muslim di tanah air untuk toleran terhadap sesama manusia. Hal ini disampaikan Mahfud MD usai acara Halal Bihalal Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, ICMI, dan silaturahmi tokoh bangsa di Jakarta Jumat 12 Mei malam. Bagaimana cendekiawan Muslim dan kaum muslimin di Indonesia itu hidup dengan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala ideologinya, tetap beriman, berihsan, dan beramal menurut ajaran Islam. Semuanya untuk Indonesia. Dalam pidatonya, Menko Polhukam menyebut bahwa halal bihalal dilakukan untuk memperkuat hubungan sesama manusia. Dia juga berharap acara yang biasa digelar usai menunaikan ibadah puasa Ramadan ini dapat menjadi momentum umat Islam untuk memperkuat persaudaraan demi NKRI. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menerapkan sistem jemput bola untuk layanan pembuatan administrasi kependudukan dengan menggunakan mobil keliling. Pelayanan ini dilakukan di luar jam kerja dan menyasar target pusat-pusat keramaian masyarakat. Untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses administrasi kependudukan atau Adminduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menerapkan sistem jemput bola. Pelayanan jemput bola ini dilakukan di luar jam kerja menggunakan mobil layanan keliling dengan target pusat-pusat keramaian masyarakat. Seperti yang dilakukan pada Sabtu 13 Mei di mana mobil layanan keliling hadir di alun-alun kota Temanggung dan mendapatkan respons positif dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan Adminduk. Kepala Disduk Capil Temanggung, Bagus Panuntun, mengatakan untuk dokumen kependudukan yang dilayani pada program jemput bola ini, antara lain perekaman KTP elektronik, pembuatan akta kelahiran dan akta kematian, serta surat keterangan pindah dan datang. Ini satu layanan di luar hari kerja, KTP, kemudian KIA, pindah datang. Ini kan membuktikan bahwa layanan kita bisa end to end langsung jadi. Ini kan salah satu memberikan drive layanan cepat di tempat yang saya kira tempat yang umum seperti ini. Pada pelaksanaan program jemput bola ini, pembuatan dokumen yang diajukan masyarakat langsung jadi di hari yang sama jika seluruh dokumen dan persyaratan lengkap. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengajukan diri sebagai calon legislatif 2024 ke kantor KPU Solo, Jawa Tengah. Rencana pencalonan putri politisi senior Partai Golongan Karya Akbar Tanjung terpantau saat melakukan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Mei 2023. Sekar mengatakan konsultan pendaftarannya ini bersama total 40 bacalek lainnya dengan serentak bersama melakukan pemberkasan, memasukkan pemberkasan ke KPU Kota Solo bersama 35 kabupaten kota lainnya se-Jawa Tengah. Turun ke masyarakat, mendengar apa yang menjadi keluh kesah kebutuhan masyarakat sehingga nantinya siapapun yang jadi, siapapun yang terpilih sudah mendapatkan pengkayaan dan pembekalan yang
seoptimal mungkin dari masyarakat dan bisa memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di DPRD Kota Surakarta. Yang didaftarkan mengajukan daftar ada berapa? Alhamdulillah hari ini kami mendaftarkan sebanyak 45 total. Jadi kami banyak ngobrol dengan teman-teman Bawaslu, dengan teman-teman KPU, masih ada ruang ternyata untuk kita mengoptimalkan dari kegiatan caleg-caleg ini. Tapi alhamdulillah di hari ini kami bisa mengumpulkan 40 kader-kader Partai Golkar yang nantinya akan kita calonkan, insya Allah semuanya lancar. H-1 pendaftaran terakhir ini Sekar mengatakan pihaknya masih melakukan pemberkasan data-data yang ditetapkan oleh KPU dengan mendengar keluh kesah kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan rencana pencalonan ini, Sekar mengatakan tantangan politik di masanya berbeda jauh dengan zaman saat ayahnya memimpin. Terkait pengajuan hingga langkah selanjutnya, Sekar mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi selanjutnya dengan KPU Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa.
menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan kabar Indonesia pemirsa. Seri pembuka Trial Game Dirt 2023 mulai berlangsung di sirkuit Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah pada Jumat 12 Mei 2023. Sejumlah crosser papan atas pun hadir untuk memeriahkan persaingan di Trial Game Dirt 2023. Dalam seri pembuka di Solo yang berlangsung hingga Sabtu 13 Mei 2023 ini, sejumlah crosser papan atas seperti Ivan Hari, Asep Lukman, Agarian Syah, M. Zulmi serta pembalap lainnya bakal meramaikan persaingan di Trial Game Dirt 2023. Total ada 4 kelas yang akan dipertandingkan, yaitu kelas campuran Open, kelas FFA Open, kelas campuran non-seeded, serta kelas FFA Master. Direktur Genta Auto dan Sport selaku promotor yakni Mariachi Gunawan mengatakan bahwa ada sejumlah pembeda dalam gelaran Trial Game Dirt tahun ini. Jika pada gelaran tahun-tahun sebelumnya, juara umum Trial Dirt ditentukan berdasarkan penggabungan hasil poin tertinggi dari kelas campuran Open dan FFA Open, maka tahun ini akan dipisah juara umum seri 2023 yang akan juara umum campuran Open dan juara umum FFA Open. Yang utama ada kelas free for all atau FFA, itu sifatnya open, semua peserta boleh mengikuti. Kemudian kelas utama kedua campuran open, itu juga sifatnya terbuka, semua peserta pembalap baik senior junior bisa bergabung di situ. Itu kelas utama yang nanti akan kita pertandingkan untuk menentukan juara. Jadi tiap putaran ini ada juara umumnya, kemudian akhir seri besok, terakhir putaran 6 akan ada penobatan juara umum seri FFA maupun juara umum seri campuran Open. Jadi masing-masing ada juara umumnya. Sedangkan salah satu pembalap atau crosser Agarian Syah, di mana dirinya merasa tertantang dengan sirkuit yang berada di tengah kota Solo tersebut. Menurutnya dengan space yang sempit, membuat pembalap harus menghitung posisi lane ketika membelok sebelum melakukan lompatan. Karena apabila salah perhitungan, pembalap bisa keluar dari lintasan setelah melakukan jumping. Juga keluarnya mungkin baru sebulan, jadi kita persiapannya juga mendadak, apalagi kita pasca momen lebaran, jadi kita sempat break latihan pasca lebaran, jadi setelah lebaran kita baru genjot latihan. Jadi dibilang persiapannya cukup mendadak, dan serunya lagi sekarang digelar di kota Solo, di sirkuit di dalam benteng ini yang membuat kita cukup menarik karena sirkuitnya kecil tapi banyak obstacle yang cukup menantang, apalagi ada salah satu handicap yang baru. Kemudian ini juga membuat rider kewalahan, ya harus atur strategi karena tiba-tiba sore hujan di hari pertama. Ini yang membuat kita harus ganti strategi, terutama di motor kita harus ganti mulai dari ban dan settingan suspensi. Pembalap dari tim 76 rider tersebut tak menampik dirinya dan crosser lainnya cukup kewalahan untuk dapat melahap lintasan dengan beragam obstacle. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengikuti lomba bertaraf internasional Sungai Liat Triathlon 2023 yang digelar di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat Bangka, Provinsi Bangka Belitung pada Sabtu 13 Mei 2023. Setelah mencapai garis finish, Menteri Sandiaga Uno mengatakan bahwa Sungai Liat Triathlon adalah salah satu ajang terbaik di tanah air. Cek satu, tes, cek. Sabtu pagi 13 Mei 2023, sejumlah peserta mengikuti kejuaraan Sungai Liat Triathlon 2023 yang telah menjadi agenda wisata olahraga berskala internasional. Berawal dari perlombaan renang yang dimulai di Pantai Tanjung Pesona Bangka, Provinsi Bangka Belitung,
Kejuaraan ini juga diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Tahun ini Sungai Liat Triathlon merupakan penyelenggaraan ke-8, digagas oleh pemerintah Kabupaten Bangka, diikuti oleh 229 peserta dari 8 negara dengan 3 kategori lomba. Usai finish pada kategori lomba yang diikutinya, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu event sport tourism yang terbaik. Luar biasa, hari ini Sungai Liat Triathlon kembali dan menancapkan suatu prestasi sebagai salah satu event sports tourism yang terpilih. Menjadi event terbaik, bukan hanya Desa Wisata Rebo yang terbaik, tapi juga ada eventnya. Ini adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa. Dan juga jangan lupa beli-beli produk ekonomi kreatif. Mantap. Karena ini membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas pasca pandemi dalam transisi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi kreatif. Adapun 3 kategori yang dilombakan adalah sprint open distance dan sprint local distance dengan jarak renang 750 meter, sepeda 20 km, dan lari sejauh 5 km. Kemudian standard distance dengan jarak renang 1,5 km, sepeda 40 km, dan lari 10 km. Selanjutnya kategori long distance dengan jarak renang 1,9 km, sepeda 90 km, dan lari 20 km. Setiap kategori juga memisahkan peserta pada kelompok umur, yaitu usia 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan peserta di atas 50 tahun. Pengalaman triathlon biasanya di Belitung baru sekali ikut kemarin. Oh, di Bangka? Yang di Bangka baru pertama kali. Gimana nih tadi pengalaman selama perjalanan tadi? Seru banget sih ngelihat itu ketutupan sama pohon-pohon, jadi nggak terlalu panas lah, nggak gersang gitu. Ada kendala nggak tadi? Sejauh ini sih nggak ada kendalanya. Fun, seru. Ikut race Sungai Liat Triathlon ini yang pertama kalinya. Spesial para kita untuk berlari ya. Kita mohon seneng banget ke sini. Karena di sini juga alamnya indah gitu, pantainya oke deh. Rame. Lagi ya, kita agak sabar. Tarik ikut triathlon ini. Terlihat para peserta di kategori pengen ganti cabang. Saya sukanya lari. Ini pertama kali mau ikut event ini. Pelaksanaan Sungai Liat Triathlon ini dipastikan membawa pengaruh pada pariwisata dan geliat ekonomi warga setempat. Kolaborasi desa wisata dan penyelenggaraan event olahraga seperti ini akan terus digiatkan sebagai daya tarik kedatangan wisatawan ke Kabupaten Bangka. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Golek paten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran.
Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Paduan antara Goni dan Wastra Nusantara menciptakan sebuah tas etnik yang sangat cantik. Karya pasangan suami istri di Solo. Mereka merintis bisnis fashion sejak 3 tahun lalu yang diklaim diminati konsumen dari berbagai kalangan usia. Wastra Nusantara tak cuma indah ketika dikenakan sebagai busana. Kain dengan motif tradisional yang unik juga tampak cantik saat dipadukan dengan goni menjadi tas bertema etnik. Dari tangan pasangan suami istri Francisca Nirmala dan Adi Budiarto, warga Mojosongo, Jebres, Solo, lahirlah aneka produk fashion bernuansa batik jumputan hingga tenun menjadi ransel, tas tangan, hingga dompet. Mereka merintis jenama Mamnih sejak 3 tahun lalu, dibantu 9 karyawan yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Ribuan produk bisa diproduksi setiap bulan. Pilihan untuk memadukan Wastra Nusantara ke dalam aksesori fashion bergaya modern didorong oleh keinginan melestarikan kain tradisional dengan menjangkau konsumen lebih luas. Mulai merambah ke saya mixkan dengan kain troso, kain batik seperti itu, karena yang identik Solo itu kan batiknya ada jumputan seperti itu, lurik kayak gitu. Tapi mulai ke sini karena saya juga suka sama kain-kain Nusantara, terus saya padu-padankan
kain goni ini dengan kain-kain Nusantara seperti itu. Ternyata indah dan bisa diterima masyarakat. Produk fashion ini dijual mulai dari Rp15.000 hingga Rp500.000 lewat media sosial, jejaring, komunitas, dan pameran rutin di Solo Art Market. Produk Francisca makin dikenal. Pesanan pun datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pemirsa, masakan Padang akan selalu dicari oleh warga negara Indonesia, dimanapun mereka berada. Di Kamboja terdapat sebuah restoran yang menyajikan masakan Padang. Berbagai menu khas penuh dengan rempah-rempah dengan cita rasa yang sangat menggoda tersaji di sini. Seperti apa masakan Padang di sana? Berikut liputannya untuk Anda. Aneka rupa makanan Padang begitu menggoda, terpampang di etalase sebuah rumah makan di Phnom Penh, Kamboja. Lihatlah, ada pergedel, telur balado, ayam bakar, ayam goreng, ayam gulai, juga ada rendang dan tumis daun singkong. Siapa yang tak tergoda? Terlebih di rumah makan bernama Padang Nusantara ini juga menyediakan sambal merah dan sambal hijau, racikan khas dari ranah Minang. Serta juga ada kerupuk sebagai penambah kenikmatan. Semua ragam makanan inilah yang menggiring Arnidia Nur Zafira, seorang pewarta antara yang sedang bertugas meliput perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja. Dea, panggilan akrabnya, sudah 10 hari berada di Kamboja. Menyantap hidangan di rumah makan Padang ini menjadi obat rindunya kepada masakan Indonesia. Lihat saja, ia menyantap nasi berkuah gulai ayam, telur balado, pergedel, serta kerupuk tanpa bersisa. Ia mengaku awalnya berpikir akan sulit menemukan masakan Padang di Kamboja yang juga dikenal dengan sebutan Land of Khmer ini. Ternyata ia keliru. Tak hanya makanan halal masakan Padang yang ia temui di rumah makan ini, tetapi juga Maria, seorang warga negara Indonesia yang sering berpindah-pindah negara mengikuti pekerjaan sang suami. Sudah 4 bulan Maria berada di Kamboja. Ia mengaku dimanapun ia berada akan selalu mencari makanan Padang karena merindukan kekayaan rempah dalam setiap hidangan yang ia santap. Memang makanan Indonesia itu banyak rempah-rempahnya ya, rempah-rempahnya itu enak banget ya, nggak ada bandingannya di mana-mana. Kita tinggal di Palestina, di Jordan, Malaysia, tapi yang dicari itu makanan Padang. Maria hari itu membeli ayam goreng dan kerupuk untuk dibawa pulang. Ia cukup sering datang ke rumah makan Padang Nusantara ini dan memilih menu yang berganti-ganti. Setiap hari restoran ini buka pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Anda tertarik mencicipi? Silakan mampir jika suatu saat Anda berada di Phnom Penh, Land of Khmer, Kamboja. Demikian kabar Indonesia pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.